Apa nih? Nggak mau nih Zara. Aduh. Coba ada tidur tuh. Ada tidur, Bu. Ada tidur. Mulia, di rumah pakai masker. Baik-baik aja. Ada dari luar. Ini ada kebiasaan anak anak. Oh. Zona merah itu Bulia. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam Pak Soeharto, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Haji. Pak Aris kabar gimana Pak Aris, Pak Soeharto? Pak Aris udah pindah ke ruang perawatan, udah nggak di UGD lagi. Alhamdulillah. Kok nggak bisa keluar? Nggak bisa kalau Ustadz Marudin mah. Sehat nih. Romannya sehat. Udah sehat nih semua nih, alhamdulillah nih. Iya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa melewati di COVID Delta. Tambah parah Pak Haji, rumah sakit penuh semua. Amin. Iya, Masya Allah. Serem juga kita lihatnya. Ini belum mulai nih, Pak Soeharto. Ya, kok Belum mulai. Saya kan peserta. Gimana yuk? Ngapain? Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah berapa Mas Wahyu? Pesertanya ada 11 apa 12 tadi? 11 Bu. 11. Ya udah kita mulai aja ya. Ya, Bu. Iya Bu. Ya. Gimana Bu? Kita mulai. Iya Bu. Ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman dan nikmat sehat kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul dan bertemu dalam Zoom meeting ini. Tidak lupa salawat dan salam kita aturkan kehadirat Nabi Muhammad SAW yang selalu memberikan limpahan rahmatnya kepada kita semua hingga di yaumil akhir. Alhamdulillah, terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru semua yang bisa menghadiri Zoom ini. Karena memang kemarin rencananya rapat, tapi sempat tertunda karena memang ada rapat koordinasi di kecamatan. Agenda hari ini saya langsungkan. Yang pertama pembagian tugas. Saya sudah membagi pembagian tugas ini dan mempertimbangkan dengan kondisi yang ada. Karena dari kemarin saya menunggu SK regrouping atau SK kepala sekolah yang baru, tapi belum muncul-muncul, sedangkan besok hari Senin sudah mulai tahun ajaran baru.
kemungkinan regrouping belum ada kabarnya, ya entah jadi sih insya Allah, cuman karena memang kondisi dinas sekarang lagi lockdown, sampai sekarang pun untuk ijazah belum bisa diambil di dinas, karena memang untuk masuk ke dinas harus ketat sekali dengan membawa antigen atau segala macam bentuk-bentuk pemeriksaan, jadi tidak semua orang bisa masuk ke dinas. Jadi mungkin karena memang kendalanya pejabat-pejabatnya banyak yang sakit juga, ya mungkin pelantikan atau kegiatan-kegiatan lain belum ada kabarnya sampai sekarang. Kalaupun nanti ada kabarnya, tetap pembagian tugasnya yang ini aja dulu. Karena memang kesepakatan saya dengan Bu Mia, kita masing-masing dulu deh butur. Karena memang tugas-tugasnya harus berjalan mulai Senin besok, dan memang kita juga harus melaksanakan semua tugas-tugas tersebut walaupun dengan kondisi sekarang seperti ini. Untuk itu saya akan bacakan pembagian tugasnya. Kelas 1A Ibu Lydia, kelas 1B Ibu Sundari. Untuk kelas 2A dan 2B kemarin kan dipegang Pak Aris. Untuk tahun ini karena memang Pak Arisnya sedang sakit, ya, jadi secara jabatan memang masih Pak Aris 2A dan 2B, karena memang yang pengganti Pak Simun ini saya menunggu dari dinas. Terus karena besok Senin harus aktif, jadi saya limpahkan ke Bu Lydia. Bu Lydia megang 2, 1A dan 2A. Terus yang 2B-nya Bu Sundari. Bu Sundari megang 2. Oh iya, Bu Sundari yang megang di Bu Rista udah selesai belum, Bu Sekar cutinya? Sudah Bu, sudah. Sudah Bu, Udah, kemarin ya? udah. Dia sampai Ya. akhir semester aja, sampai akhir semester doang. Udah. Siap Bu, berarti siap. Bu Lydia 1A dan 2A. Bagaimana Bu Lydia? Sementara menunggu Pak Aris sehat. Ada Bu Lydia? Ya Bu, hadir Bu. Ya, sementara 2A dipegang Bu Lydia ya. Sambil menunggu Oh, iya. Pak Aris. Ya Bu, baik Bu. Ya kan, saya rasa kalau istilahnya nih anak dulu kan kelas 1-nya murid Bu Lydia. Ya tinggal dikit-dikit gitu. Jadi nggak terlalu repot. Kalau saya kasih ke guru lain kasihan. Dia harus menjelajahi dulu semuanya. Kalau Bu Lydia kan udah kenal dari kelas 1-nya, ibaratnya udah tinggal lanjutin gitu kan, udah ngerti watak-wataknya, siapa yang belum bisa baca, siapa yang masih dituntun gitu. Ya, begitu juga dengan kelas 1B Bu Sundari dilanjutkan dengan kelas 2B berdua, double iya, gitu. Bu, siap Bu. Siap Bu. Ya, karena memang kondisi Pak Aris ya udah mendingan, cuman masih dirawat kan. Jadi seperti itu mungkin pemulihannya bisa sampai sebulan atau 2 bulan. Mudah-mudahan tidak terlalu lama gitu. Dan memang kalau kita lihat guru-guru yang lain juga punya kesibukan, jadi saya kasih ke Bu Sundari dan Bu Lydia. Jadi tinggal melanjutkan anak-anak yang kemarin. Kelas A, ya Bu. Soeharto masih tetap, Pamsu juga masih tetap, 3B. Untuk 4A saya taruh Pak Marhudin. Ya, Pak Marhudin. Kelas 4B Pak Diman.
kelas 5 Pak Marudin, 5A, 5B Pak Surahman, kelas 6 Bu Agatha. Karena kelas 6 sekarang kan hanya 1. Ya. Nah, kalau yang kemarin 2. Jadi posisinya Pak Surahman di kelas 5B sama Pak Marudin. Bu Agatha saya taruh di kelas 6 lagi. Ya, karena memang guru-guru di sini ya terutama ada yang sakit, ada yang menggantikan posisi temannya yang meninggal seperti Bu Silvi akan mengajar di 10 karena menggantikan SK KKI dari almarhum Bu Siti. Karena memang kalau yang meninggal itu bisa digantikan. Jadi prosesnya agak 2 bulan atau 3 bulan. Karena itu Bu Silvi tetap masih megang bahasa Inggris. Karena ini online juga bisa kalau online itu kan bisa disambil lah 2 kelas, kita nggak terlalu capek mondar-mandir. Mungkin capek pulsanya aja, atau kuotanya, atau paketannya. Karena memang Bu Silvinya sanggup dan bersedia masih di 11 sambil menunggu SK-nya turun. Ya, jadi nanti kalau SK-nya udah turun, saya akan mengganti atau mencari guru bahasa Inggris. Karena kita nggak tahu SK sekarang itu kan tertunda-tunda lama gitu. Jadi kalau saya mencari sekarang juga kan takut nggak pas, udah gitu SK-nya kita nunggu SK dulu yang udah pasti teman kita ini. Begitu juga dengan Pak Hadi, karena posisinya menggantikan Pak Ibnu, SK KKI Pak Ibnu, dan masih dalam proses juga. Selamat Pak Hadi. Jadi Pak Hadi mengajar 3 sekolah. Alhamdulillah Pak Hadi, congratulations. Jadi mengajar 3 sekolah, 9, 11, dan 12. Itu pun Pak Hadinya saya tanya kembali apakah sanggup, masih di 11, ternyata alhamdulillah sanggup. Jadi kita sampailah menunggu proses-proses SK teman-teman kita turun, dan kenyataannya memang kalau online ini kan ya sanggup lah kalau masih muda-muda ya kayak Bu Silvi, Pak Hadi, double-double juga nggak apa-apa, Bu Sundari, Bu Lydia, ya puyang-puyang dikit nggak apa-apa. Karena memang kondisinya bodrek, Bu, puyang. Ya, kondisinya seperti ini, banyak guru yang sakit, banyak guru yang meninggal, dan memang harus berjalan, jadi mau tidak mau seperti ini. Di KU 10, di KU 12, ataupun di 9 juga banyak yang double ya. Tapi insya Allah kita juga sekolah ngerti, kalaupun double kita kasih tambahan lah buat beli pulsa atau buat penggantinya, seperti itu. Ini yang sudah saya buat pembagian tugasnya. Kalaupun ada yang mau ditanyakan atau ngambil mangkok doang. Ada nasi ya siap. Iya. Jadi kalaupun ada yang kurang jelas ataupun mau ditanyakan, saya persilakan. Kalau untuk guru olahraga tetap Pak Rohman. Untuk Bu Siti, ya. Untuk kelas 1 yang baru gimana ya Bu ya? Kita kan udah gabung nih ya. Untuk kan MPLS juga harus virtual. Jadi untuk bagian kelasnya gimana Bu ya? Ya, nanti sebentar dulu satu-satu ya. Jadi untuk ini kan pembagian tugas mengajar dulu. Untuk anak-anaknya kita kan bergabung sama 09. Jadi ada 4 kelas. Ada 4 kelas ini, kelas A, B, C, dan D. Besok MPLS-nya kita gabung berempat dengan kepala sekolahnya 2,
Terus dengan guru kelasnya 4. Nanti akan dibuatkan Zoom. Jadi karena memang kita belum ada regrouping, tapi namanya udah jadi satu, jadi kelasnya A, B, C, D. Wow, kita mengarah ke sana gitu ya. Untuk kelas 1-nya nanti akan ada Zoom meeting hari Senin, MPLS. Ya. Terus yang penting dalam pelaksanaannya nanti kita mungkin kebagian yang kelas C atau D. Jadi Bu Sundari, Bu Lydia kelas 1C, Bu Sundari kelas 1D. Jadi seperti itu. Kita pokoknya 11 kebagian huruf yang C atau D. Jadi seperti itu. Karena memang istilahnya awalnya dari 9 gitu kan. Terus untuk pelaksanaannya nanti kita atur bersama MPLS. Nanti ada rapat guru kelas 1 sama kepala sekolah 2 sekolah ini ya ditambah operator. Jadi seperti itu. Rencananya kita membuat profil sekolah. Yang video yang kemarin masih ada Mas Wahyu. Video ya? Video yang tahun kemarin. Ada di YouTube, Bu. Ada di YouTube. Ya. Kalau ini sih kemarin karena kita digabung guru-gurunya, jadi guru-gurunya harus membuat video tentang dia. Halo, nama saya misalkan Bu Lia, saya mengajar agama, ya anak-anak gitu, cuman sepatah kata aja. Jadi anak dengar suara kita sama nama kita. Kalau kemarin kan kita bikin cuman foto, ya, foto sama nama, jadi nggak jelas. Sekarang cuman perkenalan kita, nanti dikirim ke Mas Wahyu, ya cuman perkenalan singkat, nama, ngajar kelas berapa, sama kasih salam-salam gitu. Jadi setiap guru membuat video seperti itu, nanti kita gabungkan, lalu kita kirim di Zoom meeting itu atau pada saat MPLS. Karena memang cara MPLS-nya seperti itu secara online, mau tidak mau kita juga harus online juga. Ya Mas Wahyu. Ya Bu, siap. Ada tugas tambahan nanti dari video-video singkat guru-guru dikumpulkan terus diedit dijadikan satu. Untuk MPLS ini, ya, kenapa? Karyawan juga kali ya, video juga ya. Iya. Kemarin Pak Roni juga udah buat videonya. Yang tahun kemarin ada kan Pak Roni pas membuka pintu gerbang dia salam kenal. Pak Misin juga udah buat videonya dulu. Jadi seperti itu. Nanti kita satukan. Terus ada video juga, video lingkungan sekolah. Jadi dari kelas 1, kelas 2, musola, ya dari depan dulu, dari gerbang, depan, kelas 1, kelas 2, sampai semua yang ada di sekolah ini kita ambil. Begitu juga dengan ekskul. Ekskulnya kita perkenalkan satu persatu, terus ada kegiatan-kegiatannya yang kalau nggak bisa video ya foto-fotonya kita tampilkan. Jadi profil-profil sekolah ataupun kegiatan-kegiatan sekolah kita tampilkan dalam MPLS tersebut. Yang ketiga untuk pembagian buku. Kemarin sudah pengembalian buku yang semester 2. Sekarang dicek kembali buku-buku yang semester 1. Ya, jadi bisa dibagikan ke anak-anak, tetapi dengan cara diatur kedatangannya, jangan sampai terjadi kerumunan. Karena memang kedatangan dan hilir mudik atau mobilitasnya itu harus kita atur supaya tidak
terjadi kerumunan dan penularan. Untuk pembagian rapot, apa ada yang belum dibagikan? Ya belum Bu, karena Ibu larang. Tanggal kelas 3 belum. 3A, 3B. Kalau kelas lain nggak tahu deh Bu. Kelas 1B juga belum. Ya, yang belum 1B. Karena kebentur MPLS juga ya, Bu. Iya. Jadi PPKM salah ngomong. Iya, kalau kemarin memang ada yang belum, bisa dibagikan sekalian pembagian buku. Jadi bisa besok Senin ya, baik, sekalian Bu. pembagian buku, pengembalian. Jadi seperti itu. Karena memang kita kan kemarin diawasi sekali sama kecamatan, termasuk hari pas pembagian rapot itu buka saklek datang dan saya sempat ketemu. Jadi memang pesannya seperti itu. Untuk pembagian buku, tolong dibagikan dan dicatat sesuai dengan kelasnya. Begitu juga dengan pengembalian. Untuk lain-lain, oh iya, ada vaksin. Vaksin untuk anak-anak di usia 12 tahun. Semua sudah didata sama Mas Wahyu, nama-nama anaknya, termasuk nama anak-anak siswa kelas 6 yang lulus kemarin, itu datanya masih di SD, jadi terdaftar di sekolah kita. Nah, salah satunya sekolah yang dipakai untuk vaksin, ya SD ini, SD kita 9 dan 10. Jadi mungkin nanti anak-anak yang lain juga datang kemari, mungkin dari yang sekolah-sekolah yang tidak ditunjuk sebagai tempatnya. Karena memang dia merata dari untuk SD, SMP, SMA. Jadi sekarang yang diprogramkan pemerintah anak-anak sekolah, karena memang mau tidak mau karena kita menghadapi banyak orang, anak sekolah kan otomatis berhubungan dengan orang lain gitu. Jadi seperti itu supaya daya tahannya kuat. Untuk yang kelima ada administrasi kelas, dari mulai RPP, silabus, sampai pembagian waktu efektif atau jam efektif. Nanti kalau kita nggak boleh tatap muka ya, lewat Zoom, dihitung misalkan Seninnya ada berapa, Rabunya ada, Selasanya ada berapa, Kamisnya ada berapa, terus dijumlahkan selama 1 semester itu total hari efektifnya berapa berdasarkan kalender pendidikan. Nanti Mas kalender pendidikannya di print, terus dulu kan udah pernah saya share tuh di grup, biar jelas di print, terus gurunya dibagikan satu-satu. Formatnya juga nanti di print Mas, jadi ada kolomnya pembagian waktu efektif. Jadi kita pada saat membuat program ataupun membuat waktu-waktu ulangan ataupun penentuan-penentuannya berdasarkan kalender pendidikan. Untuk administrasi, tolong dikumpulkan yang kemarin semuanya, nanti saya tanda tangan. Dan berkas-berkas lain yang memang diperlukan karena memang nantinya stempel 11 akan hilang. Jadi seperti itu. Yang perlu ditandatangan dan distempel tolong dikumpulkan. Nanti kemungkinan stempelnya akan diambil oleh dinas. Jadi kita udah hilang stempel 11. Seperti kemarin daftar nilai ataupun rapot-rapot yang belum ditandatangan, kan ada rapot yang belum di print kemarin karena tertunda susulan-susulannya gitu. Jadi tolong dirapikan mana yang perlu distempel, mana yang perlu ditandatangan,
Ya kita nggak tahu SK-nya turun kapan. Yang jelas sampelnya 11 akan hilang. Jadi yang berlaku 9. Seperti itu. Kalau ada permasalahan ataupun konflik dengan orang tua, dibicarakan dengan saya. Jadi kepala sekolah tahu permasalahan yang ada, seperti itu. Selain itu, untuk kehadiran atau absensi harus diperhatikan setiap guru mengecek, terutama yang PNS, mengecek apakah di absensinya sudah masuk ataupun di kinerja atau absensinya sudah tertarik gitu ya. Kalau tidak tertarik ataupun tidak ada, bisa dilaporkan ke operator. Takutnya kita lupa, kita nggak tahu, banyak sekolah yang tidak nerima TKD ataupun tidak nerima gaji. Kalaupun dianggap tidak absen, ada kejadian seperti tahun 2018-2017 disuruh mengembalikan uangnya. Tapi itu sebenarnya bisa diproses ya. Jadi kita ngeceknya dari sekarang apakah absen kita udah masuk atau belum. Jangan nanti pas dipotong jadi permasalahan seperti itu. Baik yang KKI maupun yang PNS sama-sama mengecek absensinya. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Kalau kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang bertanya, kami persilakan. Jadi, maaf Bu, saya mau nanya, biasa berarti kita yang belum bagi rapot udah mulai boleh dibagikan rapotnya? Boleh, iya, sama buku sekalian. Iya, cuman diatur itu ya Pak, kedatangannya, misalkan per 10 menit atau per 5 menit satu siswa gitu, jadi nggak menumpuk. Iya, Bu. Ada lagi? Jadi saya kelas 3 ya Bu, tetap di kelas 3 ya? Pak. Iya, kelas 3A. 3C Bu. 3C, iya lupa. Kenapa nggak tukeran Bu, instruksi? Kenapa? Rolling. Ada pertukaran dong. Saya mau turun di kelas 3. Nanti Pak, karena kita lihat kondisinya, kan nanti Pak Soeharto insya Allah mau naik. Jadi kan kalau dikasih kelas tinggi nanti agak susah. Karena Pak Soeharto ya insya Allah ya habis 2 bulan lagi kalau nggak salah kemarin. Makanya saya kasih tetap. Iya. September. Pak Soeharto. Iya. September Pak. Jadi saya kasih kelas 3 karena apa? Congratulations buat Pak Soeharto. Kalau nanti tatap, saya juga bayangannya tatap muka. Kalau nanti tatap muka ataupun Pak Soeharto naik, jadi tetap di kelas 3. Kalaupun nanti di-handle sama Pak Samsu sementara waktu, jadi seperti itu. Saya membayangkan Pak Soeharto naik, terus yang menghandle Pak Samsu sambil menunggu penggantinya. Jadi seperti itu Pak Diman. Selamat buat Pak Soeharto. Ya, iya. Kalau gitu, jangan lupa makan-makan. Kelas 4A aja deh saya deh kalau gitu. Pak Diman kelas 1 aja mau nggak? Enak 1B sama 2B. Enak aja kamu ya. Saya ikhlas.
Saya kelas 4A ya. 4A aja deh nggak apa-apa. 4C, Pak. Iya. Di mana? C. 4C, Pak Ji. Ya, dengarkan. Nggak apa-apa. Kelas berapapun kita harus siap. Ya, mau dapat kelas 1, kelas 2, kelas 4, kelas 5 harus siap. Karena memang tugas kita mengajar dan siap di kelas manapun. Ya, jadi seperti itu. Jangan ngebayangin anaknya begini, anaknya begitu, tugasnya begini, tugasnya begitu. Jadi apapun kelasnya kita harus siap. Ya, jadi seperti itu, Pak. Saya rasa. Ya, biarin yang C dah lah. Asal jangan F aja lah. Ya, F nggak ada, Pak. Ya itu juga ada sedikit bayangan. Kenapa? Karena memang nanti banyak ya yang menanyakan kalau di regrouping posisinya bagaimana, gitu kan? Apakah masuk pagi atau masuk siang? Jadi seperti itu. Karena memang ya saya sendiri kalau saya yang jadi, saya akan membaurkan guru-gurunya. Jadi guru-guru maksudnya supaya jangan berkesan itu 9 atau itu 11. Jadi tetap harus dibaur. Jadi seperti itu. Kalau seandainya SK-nya sudah turun dan yang masuk pagi itu kelas berapa aja, jadi seperti itu ada gambaran. Kalau misalkan SK-nya sudah turun, yang masuk pagi, tapi mungkin nggak tahun sekarang ya, mungkin tahun depan, karena mungkin tahun sekarang masih berjalan seperti biasa, karena memang SK-nya sampai sekarang belum turun. Jadi misalkan kelas 1, kelas 6, kelas 5 masuk pagi. Semuanya, kelas 1A, 1B, 1C, 1D, 6A, 6B. Kelas 6 kan ada 2. 5A, 5B, 5C, 5D masuk pagi. Jadi kelas 3, 4-nya mungkin masuk siang semuanya. Itu ada sedikit gambaran. Tapi ada juga kepala sekolah yang nggak mau. Biarin aja 9, 11, 11 terpisah. Sampai sekolahnya 11-nya habis. Karena 11 tidak boleh nerima murid. Ada yang konsepnya seperti itu. Itu nanti tergantung kebijakan kepala sekolah yang di SK-kan di regrouping itu. Tapi kalau di mana-mana, termasuk di Kedoya, yang masuk pagi kelas 6 dan kelas 5. Karena kelas 6 dan kelas 5 itu persiapan ujian. Terus kelas 1 atau sebagian nanti ada yang kelas 2-nya. Jadi seperti itu. Ada sedikit gambaran supaya kita berbaur dan menyatu dengan sekolah yang pagi. Jadi kesannya bukan siang melulu gitu. Jadi ada gambaran seperti itu. Cuman karena memang kita kembali ke asalnya, ibaratnya kata Buminya tetap seperti biasa dulu Bu Pur, karena memang belum ada SK-nya. Cuman saya hanya mengasih gambaran seandainya gitu. Jadi seperti itu. Jadi terpikir juga kalau masuk pagi atau masuk siang. Bahkan Bu Lydia sempat nanya ke saya, Bu, saya kan rumahnya jauh, gimana Bu kalau masuk pagi? Jadi seperti itu. Ya, itu kan hanya gambaran. Jadi kita ya berpikir positif dulu. Jangan terlalu dipikirkan gitu. Nanti itu tergantung dari situasi dan kondisi. Baiklah, kalau ada pertanyaan lagi. Ya, terima kasih Bu. 5, saya berarti 5D ya Bu 5D. Ya, 5D. Kemudian ini kan kita harus hari Senin sudah harus masuk ke dalam grup WA kelas masing-masing. Barangkali grup yang sebelumnya, wali kelas sebelumnya itu yang sebagai admin boleh memasukkan saya ke dalam grup WA kelas 5D
yang dipegang siapa tuh kemarin itu? Pak Haji Diman apa Pak? Haji Diman. Haji Diman. Haji Diman ya. Ya, Dia jadi tukeran aja di sharing sama teman-temannya gitu. Misalkan Pak Surahman kan 5D. Dulu muridnya Pak Haji Diman. Ya Pak Diman masukkan ke Pak Surahman. Terus di atasnya ganti kelasnya gitu. Maksud saya kan belum dapat grupnya tuh Bu. Iya. Iya. Berarti ada admin yang harus masukin saya ke kelas itu Bu. Iya. Betul Pak Surahman. Jadi di Japri aja guru-guru yang tahun kemarin, terus nanti tolong masukin saya ke grup anak-anak yang ini yang kemarin, sekarang yang naik kelas 6 naik kelas 5 gitu. Jadi siap. Masing-masing ingat kelas yang di bawahnya yang tahun kemarin. Pak. Tapi kalau Pak Soeharto Pak Aris ya? Iya Bu, Pak Aris. Pak Aris Cari Pak Aris orang masih tua. megang itu Bu. Tapi Pak Aris masih megang HP masih kayaknya. megang HP kan? Ya. Pak Soeharto, masukkan saya ke grup kelas. Masukkan saya ke grup kelas 4C. Iya, kebetulan saya bukan admin, nanti saya kasihkan ke orang tua murid Pak. Nomor HP Bapak. Oh iya. Makasih Pak Soeharto, makasih. Sama-sama Pak Bu Haji. Sundari mau dimasukin nggak? Makin ganteng aja Pak Soeharto, Masya Allah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi Masukinnya ke sumur nanti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semuanya. Alhamdulillah pagi hari ini kita telah sama-sama mendengarkan apa yang tadi telah disampaikan oleh Ibu Purwati. Ini pembawa acara ya? Kayaknya sih. Kali apa artis? Diucapkan dengan mata yang sedikit agak sembab. Kenapa? Terlalu lama bahasanya ribet. Ya. Langsung aja. Ada flu ya? Selamat juga kepada khususnya Bapak. Turun. Kepada Bapak Budiman yang telah memegang kelas 4C. Yang alhamdulillah. Aduh, udah nggak merdu. Ya, perlu saya sampaikan juga bahwa untuk kelas 5 terkait dengan masalah keberadaan buku paket yang kebetulan kemarin satu kelas aja buku masih terlalu banyak yang kurang, Bu. Jadi untuk kelas 5 besok tolong bukunya, Bu. Ya, karena kebetulan memang dari paket semester pertama sampai semester kedua itu semuanya hampir kurang, Bu. Apalagi sekarang ditambah lagi Haji Surahman lagi ya. Waduh, kelas 5D. Ya. Jadi mohon Bu, itu aja barangkali untuk pengadaan buku paketnya. Terima kasih untuk kedepannya barangkali kait dengan masalah kelas nama-nama nanti insya Allah saya secara japri barangkali untuk komunikasi dengan kelas 4 yang kemarin, kelas 4A, Bapak Marhudin. Ya, terima kasih Bu, itu aja barangkali yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ini merupakan satu keputusan yang mutlak, satu keputusan insya Allah akan selalu mendapatkan pahala dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Waktu kemarin Pak udah didata kan buku-buku yang kurang. Bapak nggak konfirmasi ke Mas Bayu atau ke saya? Ya kurangnya sih nggak banyak Bu, iya paling hanya berapa orang aja. Oh. Sekarang kan kelas 5 ada 2 kelas, iya istilahnya ya berarti 1 kelas ini. Itu bisa saya berebut ini ntar bisa berebut saya sama Pak Haji Surahman. Kalau ini usulan saya. Pengen tahu aja nggak kebagian Pak Marudin. Ibu masa peralihan nih. Mohon maaf Bapak Ibu. Iya. Ini usulan saya. Kebetulan Ibu kan udah masa peralihan. Anggarannya juga kan mungkin udah nggak bisa memungkinkan untuk pesan buku. Nah, usulan saya sekolah nggak perlu keluarin biaya, pesan aja untuk karena masih belajar daring, seperti kelas 3 itu orang tua murid beli sendiri aja, yaitu LKS eksis lewat Shopee aja Pak, lewat Shopee. Nanti seperti di ini Pak, nih suruh beli sendiri. LKS dan ya? Iya, suruh beli sendiri dan memudahkan Bapak Ibu untuk mengajarnya.
Iya, terperinci betul. sekali, Bu. Terperinci Iya, sekali betul. nih. Kita saya sama Pak Samsu nggak perlu pakai buku paket terlalu banyak Iya. bahannya. Iya, jadi benar-benar pembagian waktu juga kita pas itu kita mengajar. Jadi eksis Pak, namanya eksis. Itu adanya dari Jawa Timur Pak. Siap Pak, siap. Jadi pesannya lewat di toko buku ada murid. Ya. Di toko buku ada kan? Nggak ada Pak, nggak ada ini. Nggak ada di toko buku. Ada, iya. Ya, pesannya online ini tema 1 sampai semester pertama, tema 1 sampai 4 kayak di kelas 3. Nanti Siap, pesan Pak. dulu. Nanti baru tema 6 sampai 8 lagi semester kedua. Jadi kalau sekarang kan untuk memesan buku juga anggarannya juga nggak ada. Jadi kan meringankan kita juga nih, meringankan beban sekolah. Pesan ini Pak, murah kok, nggak sampai 100.000 nggak sampai. Itu usulan saya sih. Terserah. Terima kasih. Iya Pak, terima kasih. Kalau untuk buku paket, tetap saya akan pesankan, ya, karena memang buku paket itu wajib dimiliki anak. Kalau untuk LKS itu masing-masing, karena memang dari anggaran LKS tidak ada. Kalau buku paket tetap nanti saya pesankan Pak. Cuman memang yang wajib dipakai itu buku paket. Karena memang buku paket itu acuannya, kalau LKS itu tambahan. Jadi seperti itu. Jadi tetap saya akan pesankan buku paket, berapa yang kurang atau yang rusak atau yang itu segala macam. Kalau buku paket itu tetap harus siswa punya dan kita harus tetap pakai. Sedangkan LKS itu tambahan. Jadi memang LKS itu mempermudah guru untuk memberi latihan-latihan. Karena di buku paket memang kurang soal-soal dan latihannya. Itu penerapan dari masing-masing guru. Ya, jadi seperti itu. Enaknya memang kalau ada LKS, guru nggak puyang-puyang bikin soal, nggak puyang-puyang mikir, tinggal kerjain halaman ini gitu. Cuman sayangnya sekarang di RAKS nggak ada LKS, kita nggak boleh. Jadi seperti itu. Alasannya guru harus kreatif, tapi kita bukan nggak kreatif. Masalahnya waktu dan tenaga kalau kita suruh bikin sendiri. Jadi memang baik ada LKS, terus kita beli, anak suruh beli sendiri. Dan kita tinggal, oh iya anak-anak lanjutkan di LKS buat latihan, lanjutkan halaman ini. Jadi seperti itu. Guru juga nggak nyari-nyari di internet. Kadang kalau mau nyari ya ada sih di internet, cuman kan butuh waktu. Belum loadingnya suka lama. Memang mempermudah seperti itu. Anak juga gampang, karena soalnya, aduh. Halo? Habis waktunya kali? Iya, habis kali. Iya, habis. Habis kali. Karena soalnya juga gampang dan ya, ini maaf ada mau masuk tuh guru tari Bu Sundari ya. Bu Sundari ada di sekolah apa di mana? Saya di rumah, Bu. Saya di rumah. Bukannya Silvi, Bu. Bukannya Bu Silvi yang ada di sekolah. Oh, enggak, ini dia nelpon dulu, jadi ganggu gitu. Pak Marudin kali yang ada di sekolah. Kenapa Pak Soeharto? Pak Marudin kali di sekolah, Pak. Saya lagi di sekolah. Pak Marudin. Iya, guru narinya nelpon saya mungkin ada perlu atau apa gitu. Cuman karena saya Zoom-nya pakai HP, jadi agak terganggu. Jadi memang anak bisa membeli LKS sendiri seperti yang dianjurkan Pak Soeharto. Karena memang kalau tanpa LKS, soal-soal latihan kita jadi berat, kurang. Orang tua muridnya yang berat. Bu, iya, sebab namanya bikinnya semuanya gitu. Jadi sekolah nanti akan membelikan buku paket saja. Kalau LKS bisa beli masing-masing. Itu nggak apa-apa kalau LKS. Cuman sayangnya kita nggak boleh ngedrop dari sekolah. Jadi anak beli online masing-masing.
Iya. Kadang kan jadi seperti itu. Fasilitasi aja. Ibu mau tanya dong, Bu. Iya, ada apa, Bu? Ini kan kita MPLS-nya jadi gabung ya, Bu, jadi 128 128 anak dalam satu grup dalam 3 hari itu kan, Bu? Iya, 3 hari. Materinya kan tidak hanya perkenalan lingkungan, tapi ada materi lain. Ada juknisnya nanti seperti tahun kemarin. Berarti kita diskusiin dulu ke guru 09 juga ya, karena kita 4 guru kan. Nanti sama. Nanti kita Zoom meeting dulu gabung bareng. Oh, Zoom meeting. Hari Senin ya, Bu ya? Nggak jadi tunda nih ya. Kalau enggak hari Sabtu gitu. Jadi kita tinggal gabunginnya aja materinya gitu. Berarti Bayu, nanti tolongnya guru 09 kelas 1-nya mau nomor WhatsApp-nya. Kalau bisa diadakan pra MPLS, Bu. Sabtu, iya, rencananya seperti itu, diadakan pra MPLS. Ini kan nanti setelah kita rapat pembagian kelas, Bumia juga ketemu saya dulu. Nanti kita guru-guru kelas 1 dan kepala sekolah Zoom meeting lagi. Pra MPLS, terus kapan nanti Bu pra MPLS-nya? Iya, Bu, udah mepet. Senin udah mulai masuk. Senin kan udah mulai masuk. Sabtu. Seharusnya hari ini kalau nggak besok. Iya, Sabtu kalau nggak gitu. Jadi seperti itu. Kalau dulu waktu tatap muka kan juga kita Sabtu kan sebelum masuk dulu. Jadi seperti itu. Nanti Bumia juga hari ini lagi rapat sama. Jadi kita tunggu dulu. Nanti ada WA grupnya gabung juga guru-guru kelas 1 dan itu. Banyak banget itu. Ya, atau tekniknya nanti saya juga kan belum ngobrol sama Bumia. Kita gabung MPLS-nya di Zoom meeting atau nanti di kelasnya pada saat ada gabungan atau ada sendiri sama wali kelasnya masing-masing gitu kan. Jadi nanti juga kan ada. Jadi nggak terlalu puyeng banyak banget gitu. Jadi seperti itu. Atau nanti gabung 2 kelas dulu, baru ntar gabung 4 kelas lagi, ya sama kayak waktu kita misalkan tatap muka 4 kelas kan nggak mungkin digabung semua dalam satu ruangan gitu. Jadi dipisah-pisah dulu, ntar ada saatnya digabung gitu. Seperti nanti itu. Tunggu info dari Ibu ya, Bu, kabar selanjutnya. Iya, kan kita sekarang info di sekolah dulu, baru nanti kita infoin gabung bersama gitu. Oke, Bu. Iya. Ada lagi? Oh iya, Bu Lia. Saran, Bu. Pak Samsul ada. Sekedar saran, barangkali untuk buku paket, sambil menunggu buku paket yang dibeli, itu kita bisa download buku elektronik tuh, Bu. Oh iya, buku elektronik bisa di-download. Bahkan sekarang dari Erlangga dijual, cuman terlalu mahal kalau Erlangga itu menerbitkan buku elektronik. Cuman kalau kita kan anak kita suruh download sendiri aja. Jadi pengalaman saya di kelas 6 itu saya download dulu, kemudian saya bagikan lewat WA, Bu. Oh iya, bisa. Nah itu berarti kreatif guru masing-masing gitu. Jadi masing-masing guru mendownload, terus udah di-download kan lebih hemat gitu daripada anak masing-masing kan berat, kasihan. Ya bagus Pak, seperti itu. Bisa dicontoh lah, jadi lebih mudah anak-anak langsung bisa dibaca. Waktu itu saya juga pernah ngirim kan kalau nggak salah semua buku tuh bisa di-download, ada dulu dari kelas 1 sampai kelas 6, bahkan ada semua pelajaran dulu. Masih ada nggak disimpan, Pak? Saya kayaknya belum lihat kalau yang yang kiriman Ibu tuh belum lihat lagi, Bu. Ya, habis udah pada cari ini memorinya. Cari di Google juga bisa, Bu. Iya, paling di Google, download Bu. buku kelas, ya buku siswa kelas 1 apa kelas berapa ada. Pak Marudin mana suaranya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Marudin ada nggak Pak Marudin nih? Untuk Pak Marudin ada nggak? Oh iya, Bu Lia, ada apa Bu ya? Untuk pelajaran agama berarti tetap ya Bu ya?
Saya kelas 1. Ya, untuk agama tetap. Walaupun Pak Hadi megang 3 sekolah, tapi Pak Hadi sanggup tinggal Bu Lia konfirmasi sama Pak Hadi. Jadi seperti itu. Enggak. Kemungkinan 3 sekolah enggak? Kenapa Pak Suwarto? Kemungkinan 3 sekolah enggak sanggup kali Pak Hadi, Bu. Dia udah nelpon saya Pak kemarin sanggup. Iya. Jadi kemarin tuh Pak Hadi nelpon saya dan ngobrol lama gitu kan. Sanggup Bu saya Bu gitu kan. Karena memang alhamdulillah. Iya, alhamdulillah dia bisa menghandle katanya. Luar biasa itu. Ya, luar biasa. Seperti itu. Tapi yang dibayangkan saya yang di sana lebih berat di Pak Ibnu karena sendiri. Dulu kan Pak Ibnu sendiri. Suaranya hilang, Bu. Di sono 11 sekolah, 11 rombel. Suaranya hilang. Tambah lagi pagi 11 rombel, berarti 22. Iya. Tambah lagi 11. Itu logika aja, Bu. 22. Logika aja, Bu. Takutnya ada yang keteter atau ada yang tidak berjalan, kemungkinan itu. Ya. 27 rombel. Maksudnya kita mikirin pahitnya gitu, Bu. Ya, kita pikirkan pahitnya dulu memang, tapi nanti Pak Hadi kalau ada permasalahan saya suruh konsultasiin ke kepala sekolah masing-masing gitu. Karena kita kan dari Pak Hadi udah sanggup, tapi dia tetap saya kontrol gitu. Karena memang untuk sekarang juga kan kita lihat dulu yang si pelaksana ini kesanggupannya. Kalau memang sebulan kita lihat dulu sebulan ada permasalahan atau tidak gitu kan. Kita recheck dulu, baru nanti kita ambil tindakannya. Karena memang Pak Hadinya sanggup, jadi saya nggak bisa. Tapi Bu, logikanya aja sih satu kelas aja kita kadang ngoreksi. Ini 27 rombel loh. Betul. 27 rombel. Betul, Bu. Logika aja, Bu. Sebelum dijadiin apa sih kayak dilihat dulu atau di apa, maksudnya nanti malah jadi tambah ribet. Kemungkinan mungkin Bu Lia aja yang handle semua. Kalau Bu Lia gimana? Ya. Kalau semua? Oh ya nggak apa-apa Bu. 11 rombel. Hah? Ya nggak apa-apa. Pas, Bu. Ini lagi yang hari ini tentukan. Kalau Bu Lia kan kalau di handle semua 11 rombel. Nanti Pak Hadi jadi 22. Kalau Pak Hadi tetap di 11 itu 27. Enggak, 22 Pak. Dia kan di kita juga nggak banyak. Pak Hadi di kita berapa Bu Lia? Cuma 2 kelas. Kelas 2 dan 3. Iya, terus di Buminya juga setengahnya kan. Di Buminya setengahnya sama Bu Puji dia berdua. Mungkin di kelas 5 ya. Nggak penuh ya. Kelas 5. Jadi 3 sekolah nggak sampai 22 karena di 2 kelas tapi kan jadi dia 21 rombel. 21, iya. berarti ini bide ya. Bide kalau nggak salah. Kalau di pagi separuh berarti kan 6. Di 11 4, itu 10. Di 12 11. Pagi sama siang nggak punya. Iya benar Pak Sor. Iya, berarti 21 rombel gitu. Ini kalau Mbak Darin mungkin bisa ada pertukaran gitu, bisa masuk pagi, karena belum masih kayak gini. Ya, tapi kita beri kesempatan dulu sebulan ya Bu Lia, Pak Hadi, sambil kita awasi karena memang kan Ini dia SK-nya juga masih proses dan butuh jam tambahan. Jam tambahannya kan adanya di kita. Nah, itu kan belum kalau belum turun SK-nya istilahnya tuh masih punya kita gitu loh, masih butuh di kita. Jadi saya juga ini aja Bu. Hah? Kenapa? Itunya KKI-nya. Kenapa? Pak Hadi KKI-nya. Karena SK-nya belum turun, SK KKI-nya masih dalam proses. Iya, lama itu nunggunya 3-4 bulanan. Ini kayak ini ya Bu, jadi ini akan jadinya akhirnya ke 12 gitu Pak Hadinya
Ada rencana gitu mungkin ke 12? Pak Hadinya, iya. Tadi yang saya bilang, Pak Hadi, memang udah ditarik ke 12. Kalau di 12, dia full. Nggak perlu minta jam tambahan ke sekolah manapun, karena dia udah 11 komber. Iya, tapi dia masih dalam proses. Itu Orang kan melihat nggak mungkin. Iya, maksudnya kita juga kan nggak tahu SK-nya lancar apa enggak ya. Kita ya nggak tahu, walau alam kan kita nggak bisa langsung mutusin kamu keluar dari sini, sana aja gitu. Takutnya di sana di nol dari nol lagi gitu. Nunggu sebelum proses kita nerima SK. Nah, jangan pindah dulu. Cuman karena Pak Rudi butuh, dia minta Senin harus mulai ngajar. Sebenarnya kalau belum turun SK, ya belum. Yang penting Ustadz Hadi sanggup, ya kita support aja. Iya, jadi seperti itu. Kita juga kan Pak Hadi nggak mau dikeluarin dari kita karena apa? Dia masih butuh jam tambahannya itu. Jadi seperti itu kendalanya, kita kasih support, terus kita awasi gitu. Toh ini masih online, belum tatap. Lagi kesempatan santai di rumah kan. Sekarang saya lagi ada di sini. Ya, kota hanya kayaknya mulai kendor nih. Ya, ada yang ditanyakan lagi? Yang kendor Mak Karet, Ustadz Nurdin. Ya Bu, masalah barangkali bisa dikonfirmasi secara langsung dengan Pak Hadi atau Bu Lia. Iya. Gitu aja. Pak Samsu. Pak Samsu, ya apa usulannya? Ini Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru agama barangkali mungkin butuh satu orang guru agama Kristen, Bu. Kemarin itu saya mengalami kendala, Bu. Iya. Ada satu siswa, raportnya itu kan terpaksa mungkin nilainya dimasukkan oleh guru agama Islam. Iya. Kebetulan raport itu dipakai untuk mungkin minta beasiswa ke gereja. Jadi agamanya agama Islam, Bu. Ini jadi problem, Bu. Sampai kalau untuk agama Kristen biasanya satu kecamatan itu atau satu kelurahan itu ada satu. Nah, kita gabung. Kalau di Kembangan ini ada di mana, di Pak Marulas itu yang suka bikin soal. 09 0 itu Bu, 06. 06 ya. Jadi biasanya di sana ada guru agamanya yang di Kembangan berapa tuh ada. Nanti anaknya atau nilainya kita minta sama dia aja gitu. Ya, itu karena memang guru agamanya dong, Bu. Cuma kenapa? Ya. Biasanya gabung belajarnya. Ya. Di 9 ada dulu yang suka ngajarin agama Kristen, siapa kalau pagi-pagi tuh? Ada dulu Bu, ada satu komplek tuh ada Bu tiap Jumat. Iya, satu komplek tuh ada. Saya pernah lihat. Waktu zaman saya dulu ada Bu. Jadi 4 sekolah itu tiap Jumat, yang lain pulang jam sebah, mereka melanjutkan pelajaran agama. Iya, biasanya ada. Kalau online ini gimana? Belajar online. Iya, ini masalah online. Terus yang nilai di rapotnya itu nggak ada deskripsinya gitu. Jadi deskripsinya tetap agama Islam, itu yang jadi pertanyaan. Saya juga nggak jawab, Bu, seperti itu. Karena yang masuk ke nilai juga guru agama gitu. Mudah-mudahan ke depan mah ada khusus gitu deskripsi untuk agama Kristen. Gitu. Ya, ini PR kalau di Ibu ada rapat koordinasi dengan Kasatlantas, Bu, diusulkan, Bu. Berarti ini permasalahan dari bawah nih. Enggak, ini nanti saya tanya ke Pak Ari ya, Pak Ari 10, karena memang dia kadang informasinya itu bisa kita tanya ke dia, dan dia selalu menghandle yang agama-agama Kristen. Nanti saya tanyakan lagi ke Pak Ari, karena memang waktu soal-soal ujian atau apapun agama Kristen, kadang saya suka nanya ke Pak Ari untuk di wilayah kita ini, maksudnya di satu komplek ini. Nah, kalaupun
nanti tidak ada solusinya, baru saya tanya ke pengawas gitu. Jadi seperti itu apa yang kita usahakan, karena memang ini sifatnya online. Nanti saya tanya dulu, adakah di Kembangan Utara ini khusus agama Kristen online-nya itu bagaimana, terus proses pengisian rapotnya, ya, karena memang aplikasinya gitu. Jadi seperti itu. Nanti saya tanya dulu ke Pak Ari, karena kemarin ujian-ujian kelas 6 yang koordinator Pak Ari atau ulangan-ulangan hariannya online-nya. Mungkin sama lah kalau untuk kelas 1, kelas sampai itu, karena kita kan masih sewilayah gitu. Oke, Bu. Iya. Lagi Pak Samsu masih kelas 3? Iya. Iya. Tetap masih kelas 3. Ada lagi Bapak Ibu? Saya rasa cukup, Bu. Terus? Enggak cukup. Ini ya mungkin ada rencana Ibu ya perpisahan-perpisahan, Bu. Aduh, saya belum mikirin itu, Pak, karena dananya 30% sekarang yang dapat. Kita buat sehari-hari aja bingung. Ibu lagi sedih kayaknya, Pak. Bukan, lagi kurang enak badan. Saya lagi nggak enak badan dari kemarin, ada 2 minggu nggak sakit. Pak Harto dulu kali itu. Pak Harto dulu tuh syukuran. Pantesan mati. Belum lah, syukuran belum ada. Ayolah, makan-makan lah. Bu Sundari dulu harusnya, Bu Sundari syukuran atas jadi KKI. Kan beluman tuh. Bu Sundari tolonglah. Udah lewat itu mah kemarin. Belum terasa Bu Sundari. Sini aku cubit biar berasa. Ya, makan-makan Bu Sundari tolong ya. Ditunggu. Terus Bu Lydia Magdalena Manikaraja jadi pindah nggak? Ini permasalahan juga nanti. Ya, Bu Lydia. Dari Sudinnya SK-nya udah sampai mana? Iya, mentok di Sudin, Bu. Katanya di Jakarta Barat kekurangan guru, alasannya begitu. Jadi nggak bisa dikasih pindah mutasi ke ini, Jakarta Selatan. Alhamdulillah, berarti masih ada Bu Lydia gitu, nggak pindah. Iya. Dan nanti problem nanti kelas 1, kelas 2 nggak ada kekurangan. Karena alasannya kekurangan guru Jakarta Barat, kenapa nggak diangkat-angkatin aja itu guru honor biar ini. Betul sekali Bu Lydia. Ditentuin semuanya. Ditentukan tugasnya. Biar nggak kekurangan guru maksudnya, jangan lama-lama. Nggak usah perlu pakai tes ya Bu Lid. Mau ya. Boleh kali juga nggak jadi pindah. Itu yang P3K gimana semuanya? Apa bisa masuk ikut ujian? Bisa. Alhamdulillah Bu, bisa. Kecuali Bu Silvi ada kendala, Bu. Bu Silvi. Bu Silvi udah bisa. Bisa. Oh, alhamdulillah. Pak Rohman. Iya. Pak Rohman bisa katanya, Bu. Bisa. Ya udah syukuran semua. Sekarang kan nggak ada PNS yang berangkat ke 3 mau kelas KKI kayak mau honor bisa lulus. Itu kayak Pak Fadel, kan dia guru honor, tapi lulus jadi PNS kemarin. Ya tapi ya, untuk tahun ini PNS guru kayaknya nggak ada, Bu. P3K ya, nggak ada. Bu. Maksudnya contohnya Pak Fadel, jadi ada mudah-mudahan teman kita yang honor juga lulus P3K gitu. Jadi yang iya nanti tergantung nanti politiknya oleh pemerintah nanti, Bu. Nanti P3K kalau udah diangkat ya nanti PNS, Bu. Iya. Jadi jalannya bertahap. Alasannya di DKI kekurangan guru, diangkatin aja semua cepet-cepet. Kalau DKI sih boleh dia. Kalau DKI mau kalau DKI mau mengangkat 30.000 guru. Nah, permasalahannya kemampuan terima. Boleh dia. Amin. Ya, Pak. Mau diangkat gak Pak Haji Surahman? Keberatan Pak saya diangkat Pak Haji Surahman. Itu mau diangkat gak? Ya. Ayo jangan yang bahas yang lain. Posisi fokus. Yang belum bagi rapot, tolong bagi rapot. Angkat gata aja lah. Pak Samsu mau bagi rapot kapan Pak Samsu? Besok ya?
Sudah diizinkan, Pak. Yang bagi rapot sudah diizinkan. Silakan. Oke. Siap besok. Besok Hari sekarang. ini habis Jumatan. Oke, Siap. Ya, matur suwun. Hatur nuhun, Kang. Tanggung Mas Wahyu, ini udah siang, tanggung besok aja Senin, Sabtu. Ya, betul. Besok bisa. Iya, Bu Sun, bulan Agustus. di Senin bagiin buku nih Bu Sun. Iya, oke. Bu Lydia datang kapan? Senin kan? Oh, kirain Sabtu mau datang, mau ngerapiin dulu. Sabtu Oke. ya? MPLS. Terserah. Oh iya, tunggu kabar dari Ibu, maaf. Ngerapin bukunya dulu maksudnya. Kan kita bagiin 2 kelas tuh. Maksudnya kita megang 2 kelas. Kabarin nunggu kabar dari Ibu ya, Bu. Iya, nanti Ibu konfirmasi ke Bu Mia dulu. Iya, Bu ya. Kabarin kita ya, Bu. Iya. Oh iya, Mas Ayu dipoto, Mas Ayu. Tolong dibuka kameranya, Bu, Bapak, Ibu. Iya, kameranya dibuka. Dulu jangan ditutup dulu, Pak Aris mau masuk. Oh iya, siap. Oh iya, Nanti dulu ya. Aris ya. Ya, Pak Aris mau masuk Muka katanya. saya di background. Lydia. Mana dia? Enak tuh Aris. panas. Siap. Paris sehat, Paris. Mana? Nah, Aris belum masuk, Pak. nongol dia. Hitung yuk sampai 30 yuk. Udah kebanyakan sampai 30. Banyakan. Bu Silvi, sudah belum? Yuk. Siap. 3, 2, 1. Tua bangga. Ya. Ngomongin diri sendiri. Oh, ini sendiri. Lagi yuk. Lagi sekali lagi, Pak. Nah, tuh Pak Aris bintang. Ya, Pak Aris masuk, baru masuk Pak Aris. Pak Aris tuh, udah mulai connect. Bulan minjem aja dulu dipoto. Mas. Ya, Pak Aris. Belum ya kan senyum dong. Tegangannya Bulia, mingkem aja. Imut dulu Bulia suaranya. Bulia. Cetar banget Bulia, cakep. Udah berapa lagi yuk? Satu lagi. Ustaz dikit amat, 3 kali lagi. Aris. Lalu bebas, Pak Aris dulu, Pak Aris. Pak Aris kameranya dibuka. Pak Aris. Ya. Nah, gitu. 3, 2, 1. Oke. Udah, Bapak Ibu. Terima kasih. Udah. Paris. 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 Gimana kabarnya? Paris. Halo. Kurus banget, kurus. Bu Sundari semangat banget ini, Bu Sundari. Iya bener. Bener saya kangen leluconnya ya. Kangen leluconnya. Dulu malam biasanya sekarang prank ya kayak Sonia. Yang 3 orang dia itu hasil Mana Paris? Ini aja tinggal kalau itu udah dikasih yang begini napas tuh udah mendingan. Cuman ini paru-parunya aja masih belum bersih. Oh. Udah tunggu janggut itu. Sama kumis. Iya, udah bewok jenggotnya. Jadi luka ada. Mesin luka. Alhamdulillah juga normal, cuman mungkin masih ada luka di dalam jadi nggak boleh itu kali kayak gitu. Udah keluar dari rumah sakit beli itu madu gurafik. Apa tuh, Pak? Madu gurafik. Susu beruang kali, susu beruang. Bukan gurafik itu mah susu beruang. Susu beruang lagi mahal. Ada tuh, beruangnya udah kurus. Beruang aja, beruang. Beruang aja. Beruang kayak. Paris. Oh, sama semua. Paris. Oh, iya. Paris. Hati gembira. Obat.
Kasih kesempatan Paris ngomong, yang lain mut dulu semua. Gimana, Pak? Pasien COVID semua, sini mah udah COVID semua udah. Alhamdulillah, yang lainnya jangan sampai kena dah. Kalau kena, aduh ya Allah, luar biasa perjuangannya. Jangan sampai yang kena, yang diserang paru-paru. Ya Allah. Iya, jadi paru-paru diserang, Bu. Jadi sekarang mah lewat. Makanya pakai masker masuk sekarang mah bukan lewat sentuhan, tapi lewat pembicaraan. Hah? Tuh, siapa yang nggak percaya COVID tuh? Jadi ini mah, ini semua sama. Semua rasanya sama Herman nih. nggak percaya COVID, Pak Herman. Sama gejalanya semua. Tuh sama, gejalanya semua sama, Bu. Awalnya begitu. Iya, iya, Pak. Iya, satu gejala pokoknya. Dari mulai batuk, atau nggak ada rasa gitu. Ada yang udah divaksin, kena juga ada. Lalu istri sama keluarga gimana Pak, anak-anak? Kemarin sih waktu itu positif, sekarang mau diperiksa ke puskesmas ini. Tapi alhamdulillah sih pada sehat. Hari ini mau ke kecamatan. Waktu saya kemarin mah pada positif juga. Oh gitu. Tapi sekarang iya kan isolasi mandiri. Semua keluarga begitu. Tapi nggak separah Pak Aris sampai dirawat ya? Ya, mereka begitu saya dibawa ke rumah sakit, saya dapat WA dari kecamatan, dari puskesmas kecamatan, suruh isolasi mandiri keluarganya di WA, terus dikasih saran-saran gitu. Alhamdulillah sekarang sehat semua, pada lincah, pada doyan makan. Alhamdulillah, puji Tuhan. Semua yang kena keluarga diisolasi, Bu. Nggak ada yang boleh keluar juga gitu. Udah hampir 3 minggu di sini nih. Sabar, udah Pak. bosan pasti. Iya. Malah kemarin mas sebelah saya nggak ada dua-duanya, Bu. Hah? Cuman bertahan 2 jam doang. Ya Allah. Ini ya di ruang ini kan ruang udah steril sebenarnya kan ruang ini. Ini ruangan udah boleh bilang ruangan udah pengobatan. Nggak ada juga sama. Kalau di IGD yang luar biasa. Tiap jam orang juga ada. Fisik Pak Aris kuat, alhamdulillah. Ya Allah Pak, saya juga sampai ini saya Pak. Nangis saya. Ngajar olahraga. Saya mulu. Bukan. Jadi yang nggak ada di sebelahnya. Di sini aja sekarang di sini nih. Yang sana tempat ini yang nggak ada yang sebelah saya. Dua-duanya. Iya jadi di UGD juga sama. Setiap jam orang nggak ada yang di sebelah saya terus orangnya. Saya sampai pikiran ya Allah. Setiap jam Pak di UGD Pak. Di ruangan seperti ini sama aja. Kemarin tuh. Dua-duanya nggak ada. Satu hari satu. Yang diserang paru-paru Pak. Jadi napasnya harus kuat. Iya. Aduh saya sampai benar-benar harus percaya diri gitu kan. Iya. Biar saya gimana gitu. Kalau tahu baru ngobrol tiba-tiba udah nggak ada orangnya. Di sini emang faktanya seperti itu. Jadi yang serang emang paru-paru, jadi pernapasan itu harus didorong sama oksigen. Oksigennya tuh. Gitu. Nah itu yang di Paris, yang diserang kayaknya yang nggak pada ngerokok Pak Aris. Berarti suruh pada ngerokok aja kali ya? Jangan begitu juga dong. Jadi itu Pak, yang pengalaman jadi sekarang itu memang lebih ganas. Saya juga nggak tahu kena di mana ya. Saya juga memang kan jarang pakai masker juga saya. Jadi lewat pernapasan langsung ke paru-paru. Iya Pak Aris jarang pakai masker. Siapapun juga dicurigain sudah masuk ini. Tapi yang saya juga nggak ngerti gimana. Saya juga awalnya ini saya di rumah bertahan 10 hari Pak, nggak kepikiran kayak begini. Istri inisiatif bawa ke rumah sakit. Udah nggak pakai nanya lagi. Langsung pokoknya udah positif, udah kayak gitu aja. Ini alhamdulillah waktu kemarin masih nggak bisa bangun. Nggak kuat no Pak Ibnu, Pak Aris. Hah?
Pak Ibnu nggak kuat, Pak Ibnu. Saya yang bikin saya kuat itu anak di rumah Pak, 2 masih kecil itu. Saya bikin anak aja, saya bikin saya bertahan itu saya anak. Iya, penyemangat. Iya, saya tidur lama Pak, mimpi itu. Mimpinya aneh-aneh. Saya tuh bangun-bangunnya sama suster dibangunnya suruh makan. Baru saya sadar, ya Allah, saya tadi ngimpi yang apa gitu kan. Begitu dibangunin, yang lainnya mah tidur mulu nggak tahu lewat. Tidur nggak tahu lewat. Bener-bener ini udah. Aduh. Sedih kalau di sini udah jadi banget. Semangat Paris. Iya. Semangat Paris. Iya. Kan jadi juga Ya, semua biar sehat Paris yang sempurna, amin. Kita juga yang sehat waspada ini. Lagi pandemi kayak gini. Ujian Paris. Ya, belum masih Jum. Saya lebih dekat lagi sama Allah kali. Jadi Boleh. Jadi yang ada rumah saya satu gejala. Belum. Masuk angin gitu, batu-batu gitu kan. Batu biasa. Sama batu sakit kayak gitu kan. Demam nggak ada demam. Iya. Lama-lama jadi demam. Demam langsung nggak nyium bau, nggak ada rasa. Udah nggak pakai nanya langsung dibawa. Ini udah alhamdulillah semua nih. Itu nggak Paris lagi nggak nyium bau sama berapa hari Pak Aris? Gimana? Nggak nyium bau sama rasa berapa hari? Saya kan sadar-sadarnya gini Pak, waktu lagi berobat dari saya sebelumnya kan biasa gitu ya, dikerokin itu merah, biasa itu merah itu kan. Badan lagi berobat Pak ke klinik PMC, kata klinik PMC katanya saya radang, radang ya udah saya minum radang tuh, obat radang demam sebagainya. Cuma sehari sembuhnya, malamnya kumat lagi. Jadi dari jeda minum obat ke PMC ke rumah sakit itu jedanya 4 hari. Dari sakit 2 hari ditahan, terus 4 harinya minum obat, gak ada perubahan. Jadi saya kurang lebih seminggu itu. Nah, rasa sakit itu seminggu. Seminggu di rumah? Di rumah seminggu kurang lebih dari pas mulai berasa sakit tuh. Langsung karena makin parah, napas saya kan nggak tahu ukurannya berapa kan. Lama-lama napas itu udah mulai nggak bisa napas. Alhamdulillah di sini langsung ditanganin gitu kan. Dari mulai datang sampai ke pengobatan jaraknya kurang lebih 1 jam lah. Dikasih oksigen dulu. Di bawah saya 4 hari di GD tuh. Di lorong saya 4 hari Pak. Aduh luar biasa. Jadi udah kayak orang kebanjiran dah pokoknya gitu. Mesti banyak gitu. Nggak dapat 4 hari di GD. Pindah ke ruangan ini. Nah, mungkin udah dianggap mendingan pindah ke sini. Kalau di sini udah mendingan pindah lagi Pak ke ruang rawat inap. Iya. Jadi ini mah di sini mah ruang pengobatan. Masih dalam pengobatan. Ini kalau kata dokternya mah paru-parunya belum bersih, jadi napasnya belum stabil. Di cover BPJS ya Pak? Hah? Di cover BPJS? Iya, BPJS, alhamdulillah. Satu ruangnya banyak Pak Aris. Hah? Satu ruangnya kok banyak? COVID semua. Mungkin karena nggak ada ruangan lain Pak Samsu. Waktu saya mah hanya 2 orang maksimal. Mbak. Ini ukuran standar 6 kamar tidur. 6 ranjang. Ya, 6 ranjang banyak gitu. Iya. Emang ukurannya ini kelas 2 kali ya, nggak tahu deh. Kan emang sekarang nggak kelas karena penuh. Oh, gitu. Iya, jadi di kelas aja masuk. Ya penting ada kamar kosong gitu pokoknya mah. Kalau dari sini nanti malah pindah ke kelas 3, Pak. Di ruang rawat inap yang cuman sekamar di seket sama triplek itu. Pindah ke situ. Lebih kecil dari ini ruangannya. Seket di situ. Rawat inap. Ini alhamdulillah yang terakhir nih ganti ini nih. Ganti selang napas tuh yang kayak gini sekarang tuh.
Tadinya mah ada gelembung udaranya. Alhamdulillah. Ini berarti ini saya sama nih. Satu perjuangan sama depan saya tuh. Ya. Cuman dia susah BAB. Susah BAB. Kalau ada penyakit dalam tuh kayak Bapak ini pada yang lain pada penyakit jantung, punya penyakit apa, saya malah alhamdulillah gitu. Yang lainnya pada ada kelainan semua, penyakit dalam ada. Berarti yang parah yang usia di atas 40 gitu ya Pak Aris ya? Iya, jadi yang dokter juga kena Bu. Dokter juga banyak. Udah divaksin lagi. Udah divaksin. Karena nanganin COVID langsung sih. Iya benar. Terlalu banyak di sekelilingnya terlalu banyak virus COVID-nya. Iya. Begitu mereka pakai baju astronot kan kelelahan juga ya dokter-dokternya kalau pada meninggal mah aduh siapa yang ngobatin pasien. Kemarin juga udah divaksin ibu-ibu itu. Udah divaksin 2 kali dia. Ini cuma nahan berapa hari di sini nggak tahu. Dapat 2 hari langsung nggak ada di sini. Ya ampun. Iya. Jadi napasnya gaung. Gitu enggak, kok napasnya gaung aja pokoknya. Kalau napas bunyi udah nggak beres sudah. Ya begitu. Ya kali paru-parunya bolong sih. Jadi paru-paru digerogotin juga kali Pak, saya nggak tahu karena kemarin waktu di Rosen katanya masih ada bintik-bintik gitu. Apa plek-pleknya apa luka-lukanya gitu nggak tahu juga. Ya. Jadi yang serang emang semua kalau yang kena COVID itu paru-paru, pernapasan. Makanya kita pokoknya kalau ada gejala-gejala itu udah nggak pakai nunggu lama soalnya saya juga waktu dibawa ke rumah sakit juga udah nggak bisa jalan, udah lemas Bu. Terus saya paksain tuh naik mobil, saya paksain jalan tuh. Selangkah karena udah nggak bisa nahan beban. Napas kan udah nggak bisa panjang. Napas sudah ngos-ngosan ya. Nggak bisa panjang mau napas sudah. Paling kalau dikurang-kurang cuma 50 atau 60 lah. Kan normal 95. Tinggal separuh napas itu kita paksain. Jadi bawa di situ nggak bisa. Gejala seperti itu. Saya bertanya sama teman-teman itu sama. Awal-awalnya sama. Dari mulai demam, pusing, terus ada yang penciumannya nggak ada yang ngerasanya nggak ada. Kayak gitu. Saya waktu kemarin rasa udah kurang, penciuman udah nggak ada rasa penciuman. Karena udah normal semua sih, alhamdulillah. Kan saya pertama datang di rumah sakit nggak makan juga Bu, belum bisa adaptasi makanan. Saya bisa adaptasinya begitu sering diambil darah tiap hari, sekali ambil darah 4 kali, aduh. Saya nggak doyan makan, akhirnya saya vaksin makan itu. Gara-gara sini ambil darah. Akhirnya saya alhamdulillah sekarang bisa makan rumah sakit, bisa makanan bikinan rumah sakit, saya paksain juga ya. Sekarang doyan juga alhamdulillah. Ini 2 hari ngambil darah ini. 2 hari ini nggak ngambil darah. Seperti itu. Ya udah istirahat dulu dah. Yang penting pikirannya selalu bahagia gitu Pak Aris. Pikirannya selalu bahagia, jadi jangan banyak beban pikiran. Alhamdulillah. Cepat imunnya naik cepat. Makanya saya waktu ada orang nggak ada juga saya ini juga apa? Ya penyemangat. Saya sebenarnya nggak mau lihat tapi terkelihatan juga sih orang dilapin di sini langsung dibungkus pakai plastik kan Bu. Jadi nggak dibawa pulang lagi. Dibersihin di sini, dilapin semua, terus dibungkus kain putih, plastik. Sama tas kuning langsung bawa ke pemakaman. Semua keluarga begitu, jadi nggak diizinin pulang. Ya siap. Kayak gitu. Ya, jadi itu ya Bu apa? Jadi lewat pernapasan Bu, penularan lewat pernapasan. Lewat pembicaraan dari orang. Jaraknya bisa 2-3 meter Bu itu. Kalau dulu kan kita jaga jarak 1 meter, sekarang 2 meter bisa kena. Lewat hidung, atau paru-paru. Makanya sekarang kalau pakai masker itu double, Paris. Pakai masker sekarang double. Iya. Jadi nggak lewat sentuhan tangan. Lewat napas, lewat udara. Gitu. Tuh, yang itu ya, yang Delta ya?
semua. Gimana? Ya. Udah Pak Ustadz, Pak Haji. Saya rasa cukup. Bareng-bareng Sekali aja. lagi kita sama-sama mendoakan kepada Bapak Haris. Semoga Allah berikan Allah angkat penyakitnya. Iya, Pak Suraman, doa bersama Pak Suraman. Assalamualaikum. Marudin, iya, doa bersama. Ustaz Hadi. Ustaz ada Pak Ustaz Hadi. Ya, doa bersama aja, tutup sekalian, iya. Ya, waalaikumsalam. Mohon izin Ibu sekolah-sekolah, Bapak Ibu Dewan Guru serta Ibu sekalian. Mohon maaf baru bisa bergabung. Hampir tiap hari datang ke sekolah. Yang datang saya kasih, yang datang saya kasih. Terus nggak nih? Kedengeran ini. Mohon izin Ibu dan juga Bapak-Bapak sekalian, sedikit saya ingin menyampaikan berkenaan dengan pembagian tugas sehubungan sepeninggalnya almarhum Al-Maghfurlah Ustadz Ibnu Majah. Semoga almarhum diterima amal ibadahnya, dan kami sedang ikhtiar, artinya untuk mendapatkan status KKI, dan karena kebetulan kami juga diberdayakan juga untuk esok tanggal 12 Juli dan seterusnya untuk di KU 12. Oleh karenanya yang siogianya kami masih tetap bergabung di 11. Pada Ibu yang terhormat dan juga Bapak Ibu Dewan Guru sekalian, dan baru juga saya sedikit ngobrol dengan Bapak Haji Diman, meminta pandangan kepada beliau tentang pembagian ini. Secara singkatnya mohon izin, di tahun ini kami mohon izin, kami juga ucapkan terima kasih sudah mempercayai kami, sudah bergabung di KU 11 selama 2 tahun kurang lebih. Oleh karenanya di tahun ini, karena mengingat di KU 12 juga kami diminta untuk masuk di sana untuk esok, khawatir ketika di dalam pembelajaran nanti tidak efektif atau tidak berjalan sebagaimana yang diinginkan. Oleh karenanya kami mohon ikhlas dan ridhonya, dan kami mohon doanya kepada Ibu juga Bapak Ibu Dewan Guru semuanya, agar kami di tahun ajaran ini mengabdi dan melanjutkan daripada almarhum Al-Maghfurlah Ustadz Ibnu Majah, karena memang beliau sebelumnya itu memegang dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Pada awalnya, ya mohon izin Ibu, kami menyanggupi karena ini kami pandang perlu untuk menyampaikan di hadapan Bapak Ibu Dewan Guru. Saya khawatir nanti ketika di dalam pelaksanaannya tidak, pun barusan saya juga berkomunikasi dengan Bapak Haji Diman agar baiknya ini disampaikan sebelum pembelajaran esok berjalan. Demikian Bapak Ibu Dewan Guru yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya
kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Kepala Sekolah, mohon ditanggapi, Bu. Jadi Pak Hadi, apakah masih berlanjut di 11? Jadi 2 bulan. Tapi izin Ibu. Ya, tadinya di awalnya kami ingin melanjutkan, tapi karena kondisi yang sekarang ini kelihatannya untuk menghadapi nanti pembelajaran berikutnya, mengingat kami kemarin sudah sowan dengan Kepala Sekolah 12, insya Allah pembelajaran ini kami sudah diberdayakan sebagaimana dengan kebijaksanaan Ibu dan juga Bapak Ibu Dewan Guru agar kami di tahun pembelajaran baru ini kami mungkin sepanjang di dalam kami bergabung di 11 ada hal-hal surah yang kurang berkenan dari kami mungkin dan kami juga ucapkan terima kasih atas kepercayaan Ibu Bapak Dewan Guru. Kami sudah bergabung di 11 karena memang awalnya kami bergabung untuk memenuhi dari jam untuk pengajuan KKI pada waktu ini ada satu kesempatan kami yaitu di KU 12 ya untuk melanjutkan daripada Ustadz Ibnu. Oleh karenanya kesempatan yang baik ini kami mohon izin Ibu, mohon maaf dan juga pada waktu awal ya kami menyanggupkan karena ya lagi-lagi di tahun ini khawatir nanti kalau kebanyakan kami megang juga takutnya efektif. Dan satu lagi Ibu Bapak Ibu Dewan Guru, karena memang ini sifatnya masih dalam pengajuan ya, kemarin kami diskusi dengan kepala sekolah khawatir nanti ketika sudah menyampaikan ya Wallahu a'lam dah, namanya kita mengajukan apakah itu bisa diterima atau tidak. Jadi kami masih posisi di 9. Ya seperti itu Bapak Ibu Dewan Guru, mudah-mudahan kita semua diberi sehat walafiat. Begitu juga Pak Aris yang sekarang sedang berjuang, semoga Pak Aris lekas diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga semuanya kita dan keluarga kita dijaga dari wabah Covid yang sekarang kita alami ini. Demikian Bapak Ibu Dewan Guru, kurang lebihnya saya mohon maaf, mohon izin, mohon ridhonya, mohon ikhlas dan mohon doanya agar kami juga bisa menjalankan. Ya, demikian Ibu, mohon maaf. Ya, saya memahami sekali Pak Hadi. Kita juga tadi baru membahas gitu. Masalahnya jamnya banyak ya, walaupun ibaratnya
Pak Hadi udah bilang sanggup, tapi kalau istilahnya kita pikir-pikir lagi lebih dalam, mungkin lebih banyak pertimbangan. Ya, kita semua menerima guru-guru di sini dan hanya bisa mendoakan. Amin. Semoga Pak Hadi di sana bisa meraih KKI dan sukses, itu aja. Amin. Amin. Insya Allah nanti tadi Bu Lia sanggup ya? Ya Bu Lia. Halo Bu Lia. Bu, ya. Ya biasa Bu, dari kelas 1 sampai kelas 6. Orangnya kecil, tapi semuanya kenceng Bu dia, tenaganya Bu. Kenapa Pak Marudin? Ya seperti itu. Insya Allah kita di sini saling membantu Pak Hadi. Jadi kalau memang itu jalan yang terbaik, kita sebagai teman hanya bisa mensupport, mendukung, dan mendoakan. Itu saja Pak Hadi. Mungkin ada tambahan dari Pak Marudin atau Pak Surahman? Saya rasa cukup Bu. Intinya barangkali ya memang kalau dipaksakan juga kayaknya kurang bagus juga. Benar. Buat Pak Hadi, buat Ustadz. Terus nanti kurang baik juga buat anak-anak gitu ya Bu. Jadi biarkan ini merupakan suatu ya hal yang memang harus diambil oleh Ustadz Hadi. Sebab kalau dipaksakan juga kurang bagus juga. Saya rasa itu aja intinya, barangkali Pak Hadi mohon izin, mohon maaf ya, barangkali beliau sudah tidak sanggup lagi di KU 11. Saya juga sama barangkali Pak Hadi ya, secara pribadi selama di 11 barangkali Pak Hadi ya ada hal-hal barangkali yang kurang berkenan di hati, mohon maaf juga ya Pak Hadi. Selamat dan sukses buat Pak Hadi, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kegampangan oleh Allah SWT ya. Amin ya, dimaafin Pak. Insyaallah ya Pak Hadi. Maafin Pak Marudin. Emang salahnya banyak dia mah. Hubung waktu sudah menunjukkan pukul 11 kurang 16 menit. Ya Pak Marudin, penutupan dan baca doa. Yang lebih efektif barangkali yang lebih pantas yang pakai peci Bu, iya. Yang pakai peci siapa? Pak Ustadz Hadi deh baca doa dulu. Ya Pak Ustadz Hadi katanya yang pakai peci baca doa sekalian ditutup. Ya memisahkan diri dengan kita, iya. Terakhir kali doa, iya. Ya izin Pak Ustadz Marudin, Pak Haji Marudin, Bapak semuanya, Pak Haji Diman mohon izin. Dan mari Bapak Ibu kita tutup rangkaian acara pada hari ini. Mudah-mudahan di akan datang semoga kita mendapatkan kemudahan dan Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga demi ini Allah guru-guru kita mari semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ala hadhihi niyyah wa ala kunyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma yassir umurana wa la tu'assir alaina. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul khutba idza syi'ta sahla. Allahumma hassil maqasidana bil khair. Allahumma hasil maqasidana wa muradana bil khair. Allahumma kshif anna ma nazala bina min dararin wa maradin wa saqamin wa bala'i wa baliyati wa musibah wa kulli ma aradta khallisna khalasan jamila ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana ufil lana
ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kabul. Assalamualaikum Ya. Baiklah, dengan diakhiri penutup doa dari Pak Marudin, kita tutup rapat kita dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lydia, besok datang apa Senin? Tunggu informasi dari Ibu aja, Bu Sundari. Oke. Oke, sehat-sehat buat kita semua. Semangat. Thank you. Bu Sun, itu pembagian kelasnya udah ya? Ya, oke. Udah ya, aku live ya. Iya, cek. Yuk, lu lagi pusing yuk. Wahyu. Lagi pusing loh.